malah di umbaran. Oh, di umbarannya itu. Iya, di umbaran itu dikasih es. Oh. Kalau di gantangan itu sekarang dia ketemunya nggak pakai kangkung, nggak pakai jagung. Oh, nggak pakai sama sekali. Kalau pakai kangkung, kok saya lihat-lihat, saya amati dari kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu itu, dia main pertama bagus, main kedua loyo, main ketiga ya loyo terus. Selamat siang Mas Nur Wahid. Selamat siang Mas Maher. Terima kasih Sudah atas kehadirannya di rumah saya. Sama-sama, saya juga alhamdulillah diterima di sini. Dicepake gorengan ini sama es teh, teman-teman. Sekedarnya ya Mas Maher. Enggak apa-apa, Mas Maher. Makasih loh, bener. Aku tujuanku mau mendokumentasikan itu, Mas. Si Konrad Lobet jenengan itu yang durasinya sampai berapa, Mas? Ya perkiraan kalau di lapangan sih top up paling ya rata-rata juri kalau menilai itu 3 menit. 3 menit. Ya kalau keluarnya sih 1 menit pasti. Ya itu. Di gantangan ya Mas ya? Iya, di gantangan. Kalau Mas di rumah? Di rumah itu dia malah tidak bunyi. Malah tidak bunyi ya? Apalagi itu kencang, pasti nggak kencang, ketemunya Robert di lapangan pasti langsung oke gas gitu. Oke. Langsung ke asal burung Mas. Oke, asal burung itu tahun 2018. Udah lama ya? Iya, dikirim dari Solo. Ada joki atau pemandu bakat saya di Solo. Ngabari lewat WhatsApp. Dia merekomendasikan di gantangan malam. Setiap keluar dia gantang selalu juara. Dia langsung ngabarin saya, ini ada burung bagus. Terus dia WhatsApp, terus ngabari harganya. Oke, deal. Setelah itu kirim jam 1 malam di Semarang. Tuh setelah selesai nego deal, saya bawa ke rumah. Tuh ceritanya burung konten itu dari Solo ya. Di take over harga berapa itu Mas? Itu dulu saya belinya sekitar 8,5, masuknya belum pengiriman ongkos pengiriman dari itu mobilnya itu. Jadi kontak itu teman-teman itu dulu dari Solo, burung dari Solo, ambilnya tahun 2018. Itu diambil Mas Nur Wahid,
harga 8,5 juta belum ongkos pengiriman ya Mas ya. Iya. Oke. Nah terus dulu di Solo itu namanya kontet juga enggak ya? Oh, bukan ya? Saya kurang tahu namanya apa itu. Yang penting kan di Semarang itu saya kasih nama kontet itu kok unik sekali ya burungnya ya. Saya lihat di pengiriman tiba di Semarang kan saya lihat dulu, saya buka rodongnya, loh kok burung paut kok dikirim. Dan saya protes sama joki saya yang udah mendampingi pengiriman itu. Dia bilang gini, wes buktikan di Semarang, kalau ndak juara uang kembali. Setelah itu oke, saya percaya. Namanya kontet kan kerdil, burung kayak kecil tapi paut. Kayak paut gitu ya, padahal udah dewasa. Udah, ini udah jalan 3 tahun atau 4 tahun. Yang waktu di take over ke sini itu umur berapa Mas? Usianya? Sekitar 7 bulan atau 8 bulan. 7-8an ya. Tapi ketok kayak paut ya, udah kerdil gitu ya. Masih kerdil ya. Memang burungnya unik dan selalu membawa hoki lah. Sampai di sini itu waktu umur sampai di Semarang itu durasinya juga sudah keluar 3 menitnya Mas. Belum, dulu itu waktu saya gantang ya kuncinya itu rutin gantang lah kalau lobet. Ya. Selalu ketemu wajib teman, kondangan ya Mas. Selalu ketemu teman dia di gantangan kan, burung kan pengennya happy, ketemu di lapangan, ketemu teman-temannya lobet, jadi dia senang, dia ngikutin sebelahnya, terus dia itu bakatnya udah kelihatan itu di gantangan itu. Udah 7 bulan itu, dulu itu 50-40 keluar, selalu keluar. Berarti durasi segitu. 40 detik. Itu gantang tengah apa pinggir dulu awal-awalnya itu? Awal-awal itu di pinggir, kalau di tengah itu dia nakal. Ya. Mungkin ya usianya ya masih. Iya, usianya belia ada 7 bulan 8 bulanan. Terus berarti treatmentnya sampai panjang itu sering digantang ya Mas ya? Sering digantang, konsisten dalam perawatan. Terus yang satunya itu emang umbaran itu penting nggak penting itu tergantung dari yang punya lobet. Kalau saya sih setelah main itu harus masuk ke umbaran biar stabilnya stabil, birainya terkontrol. Ya itu, jadi dia dapat hawa pengembunan juga dapat, terus udaranya lembab dan panas juga dapat gitu. Oke, berarti setelah digantang itu wajib masuk kandang umbaran. Kandang umbaran kalau kontak ya Pak. Iya. Untuk makanan Mas, pakan, Pakan itu setelah masuk kandang umbaran itu pakannya millet putih sama air putih. Kalau mau extra puding terserah, mau jagung mau kangkung masuk semua. Enggak, ini konten itu sukanya kangkung, kalau jagung dia enggak mau. Oh ya. Iya. Terus itu setelah mau main, umpamanya main hari Minggu, Sabtu sudah diambil. Sudah diambil dari kandang umbaran, terus masukkan kandang lombanya. Setelah itu dia makan kenceng, makan lomba. Pakan lombanya apa? Pakan lombanya itu saya ketemunya settingan konten itu dari dulu sampai sekarang dia berubah-ubah. Dulu dia pakainya ada koin robot, ada kenari ebot, ada robot ebot, itu campur-campur. Setelah saya takarkan, saya kasih ke konten lomba, dia nggak mau, pasti ngonceling. Nah, setelah saya dapat juara di itu gantangan di Gunung Pati, itu ada hadiahnya apa ya, sekitar kayak bonus pakan lobet lah. Itu pakan lobetnya itu sponsornya Max Power. Setelah itu tak kasihkan aja. Nah terus naik lagi
dia mau panjang 2 kali, panjang numpul panjang terus. Nah, setelah itu saya kasih max power terus, max power lovebird gitu. Harian atau Bukan, kalau lomba harian tak, ya? dia nggak kuat, Oh, pasti jatuh dulu. Cuma H-1 sama di lombanya aja. satu sama di lombanya. Iya. Kemudian Mas Terwahid pakai itu enggak Mas? Pakai apa? Vitamin. Kalau vitamin saya nggak pernah pakai, alami aja, air putih. Air putih Iya, ya. air putih. Iya, vitamin juga sebagai penunjang saja ya Mas ya, tergantung ke burungnya. Iya, kesukaan dari pemiliknya. Oke, terus ini kuntet itu di rumah harian sendiri apa ada burung lain? Oh iya, kalau saya bawa burung lain, terus saya bawa ke rumah, terus saya simpan di rumah, dia pasti ngerodok dan birahinya muncak. Karena terdengar suara ataupun dari ngekeknya burung yang saya simpan atau burung lain di rumah, itu pasti dia di lapangan ngambek gitu. Enggak mau. Ya mau sih mau, tapi dia birahi. Oh, Birahinya udah enggak terkontrol. akhirnya Ngekeknya pendek, jadi ngeleper atau ngerakel. ya ngerakel ngeram terus turun ke tembok, ke bawah dia nyodok gitu. Makanya konten di rumah sendirian, biarpun tetangga punya, sebelah punya, tapi nggak masalah, yang penting tidak tahu dia tidak serumah ya. Iya. Waktunya itu. Bu harian buka atau buka kerodong atau ablak atau kerodong? Kalau mau lomba paginya itu diablak, di sangkarnya lomba diablak. Terus kalau mau berangkat di kerodong berangkat. Di lapangan itu dibuka, karena dia kalau di kerodong pasti dia nakal, ininya nyertok terus, dia apa ya kayaknya emosinya naik gitu. Naik terus. Makanya dibuka, pasti dia kalau melihat burung lain dia diem aja, nggak respon ataupun bunyi ya, dia diem aja makan. Setelah itu 2 season sebelum lomba, kayak ini season kenari, ini season murai, setelah 2 season lagi lovebird naik. Nah itu dia dicas dikan sama apa ya, warna kesukaan dia, kuning. Kesukaannya kuning. Iya, kuning. Kuning tuh berarti apa Mas? Kuning maksudnya paskun. Masuk paskun ya, paskun. Putino. Nah, terus dia itu kesukaannya konten. Iya. Itu jantan betina enggak masalah? Harus jantan. Harus jantan. Oh iya. Kalau betina percuma, dia pasti tarung. Tarung iya. kan. Betina kan dia kan naikkan emosinya dan birahinya. Yang kembali ke itu tadi Mas. Apa namanya? Yang disukainya itu tadi. Oke, yang disukainya di gantangan itu dia kalau ketemu hijau muka hitam. Hijau muka hitam. Ya, terus ini kalau Lutino mut-mutan sih dia. Lutino sama paskun tadi ya, mut-mutan. Kadang senang, kadang ditinggal. Terus kalau ini tren baru ini dia. Tren baru. Berarti istilahnya ini kontet ini teman-teman ada istilah jumper warna ya Mas ya. Jumper warna, dia berani ngekek ketika dia cocok sama warna. Warna ya, ketemu di gantangan. Itu warnanya ini kan banyak yang PB murah. PB murah itu harganya 100, 80 kan banyak sekarang yang muncul di gantangan itu di bawah warna PB. Terserah itu warna PB biru, warna PB hijau, warna PB kayak kelau-kelau apa ya, yang penting PB. Dia pasti kerja maksimal. Oh, sekarang tren barunya dia itu ya. Ngedan malah. Sekarang pakainya PB. Jadi teman-teman kalau besok ke gantangan jangan bawa PB ya kalau ketemu Mas kontet. Ya kalau Mas saya pasti jumper ini. Ini enak makanan empuk. Oke Mas, lanjut Mas. Tadi udah di rawatan lomba tadi H-1 ya, di treatment ya Mas. Di rumah
dikasih EF sama pakan kenceng H-1 itu atau bukan EF-nya di gantangan? EF-nya itu malah di umbaran. Oh, di umbarannya itu. Iya, di umbaran itu dikasih EF. Oh. Kalau di gantangan itu sekarang dia ketemunya nggak pakai kangkung, nggak pakai jagung. Oh, nggak pakai sama sekali. Kalau pakai kangkung, kok saya lihat-lihat, saya amati dari kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu itu, dia main pertama bagus, main kedua loyo, main ketiga ya loyo terus, karena ya kangkung itu emang bener kalau dimakan itu emang loyo. Ya, Mas Nur Wahid kalau makan kangkung loyo deh. Ya itu makanya terus biarin aja pakan lombanya dimakan atau enggak. Yang penting kuncinya dia dicas, maksudnya di kasarannya dicas dulu di bawah, biar birainya naik, emosinya naik. Nah, dia berapa sesi Hamin berapa? Kok Hamin? Sesi ke berapa sebelumnya? Kurang season kedua atau season pertama itu pas. Ya. Kalau masih lama itu biarin aja diablak, buka kerodong, wis diliatin aja ini. Pasti dia nggak mau bunyi, cuma liatin aja, nggak respon sebelah-sebelahnya. Oke, lanjut Mas Nur Wahid. Kuntet itu pasti ada trouble-nya tau Mas? Iya. Itu waktu gimana Mas? Ya trouble-nya itu kayak jatuh bulu sayap, terus dorong ekornya itu setengah, belum full. Ya, terus saya buka di gantangan, dia mengkorok gitu, mekrok itu nggak respon dari kanan kirinya dicas diem aja. Terus saya masukkan tangan ngambil pakan minumnya, dia nggak gigit tangan saya, berarti dia lagi drop gitu. Lagi drop ya, kalau saya masukkan tangan dia nggak gigit tangan saya, pasti dia lah drop. Kalau gigit sakit, nah itu pasti kencang, pasti kerja. Gitu tandanya dia kencang atau enggak ya. Terus kalau pernah nelor pakan juga Pak Mas? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah ya? Ini gennya itu apa, saya bingung ini. Masa 4 tahun belum nelur pakan. Belum pernah nelur pakan ya? Kalau di gantangan itu ngeleper gitu. Dicas jantan itu ngeleper ya. Enggak pernah ya kan istilahnya pingin dikawinin, pingin enggak pernah dia. Aneh Pak. Terus kuntet itu kalau mandi Mas, kalau biasanya kalau betina itu kan perawatannya setiap malam mandi ya, setiap malam kebes mandi pokoknya gitu, sampai sak garingnya gitu ya, sak keringnya gitu. Itu kalau kuntet sendiri gimana? Sampai dia dryer ya. Kering ya. Iya. Kalau kuntet sendiri? Ya, dia mainnya saya terapkan alami sama burung ya. Burung di alam, alami. Mandi sendiri, terus lagi makan biarin sendiri, dan minum sendiri. Pokoknya saya setiap selesai lomba masuk kandang umbaran. Setelah itu dia mau mandi di kandang umbaran, itu biarkan saja. Kalau nggak mau biarin. Yang penting hidupnya itu dia di umbaran. Setelah itu saya ambil, saya masukkan ke kandang lomba, saya kasih cepuk itu cepuk tempat minumnya, saya kasih air penuh. Nah, setelah itu biarin saja, saya kerodong, pasti dia mandi. Nah itu mandi, setelah mandi buat main tidak bisa, harus nunggu sore atau besoknya lagi. Itu pokoknya alami mandi sendiri, alami mandi sendiri, tidak ada semprot ataupun direnangkan atau biarpun itu enggak pernah. Alami. Oke, berarti kita urutkan Mas. Jadi tadi kan masuk ke umbaran. Sama kita mau gantang hari Minggu. Iya. Terus
kan Mas Nur Wahid kan juga sibuk kerja kan, ada waktunya kan. Waktunya kan mungkin nggak tentu jadwalnya lomba. Seumpama hari Minggu nih ada kebetulan aku Mas Wahid libur, itu pingin gantang, itu pengkondisiannya dari tahap diumbaran sampai hari H gantang gimana? Ya kita harus mengatur jadwal sih. Kita punya filing ataupun prepaid harinya dia main. Kemarin sih sebenarnya dia main. Ada kendala cuaca buruk, terus hujan terus kemarin. Iya, kemarin tuh hujan. Rabu malam itu jadwalnya dia main. Nah, setelah gagal main enggak apa-apa sih. Malah beneran saya nggak main enggak apa-apa. Setelah itu berarti ini harus main. Itu Rabu malam nggak jadi main, Kamis harus main, terus Jumatnya mau main sore nggak bisa, harus malam. Terus Sabtu Minggu digas nggak apa-apa, Minggu digas nggak apa-apa, yang penting dia lagi mood gitu di lapangannya. Kan itu namanya kita lihat kondisinya di lapangan aja. Berarti di umbaran itu cuma kesehariannya aja. Kesehariannya di kalau umbaran. main terus berarti dia udah di kandang lomba. Tuh. Kalau pas dia kenceng berarti tidak perlu di umbaran atau perlu? Dia perlunya kalau tidurnya di umbaran itu dia butuh istirahat aja. Kalau ini Rabu jadi main, Kamis mau main, ya terusin aja di kandang lomba. Terus Jumat main, yo terus aja, nggak usah diumbar. Oke, sebentar Mas, kita